wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam kelas A kelompok 1. Nama saya Muhammad Alpani. Nama saya Mutiara Aisyah Fayara. Nama saya Uzaifah Nasution. Saya Sofifah. Saya Muhammad Firdaus Aliansa. Kami akan membahas pengertian dari urgensi dan orientasi filsafat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pengertian filsafah Pancasila. Filsafah menurut etimologi ialah seorang yang mencari kebijaksanaan, seorang pecinta atau pencari kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah ataupun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi, menurut KBBI, filsafat adalah suatu penyelidikan yang dipakai. Penyelidikan adalah akal yang rasional, akal yang sangat sehat, akal yang jernih, untuk mencari yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan makna lain dari filsafat ialah yakni sebagian ilmu yang berintikan logika, estetika, dan metafisika. Yang dinamakan logika di sini ialah logika yang selamat, logika yang salim jernih. Al-Imam Al-Baydawi dalam kitabnya Mukhtasar Abi Jamrah, akal yang jernih ialah ma yaktadil aqlu salimu rijhana, apa yang ditimbulkan oleh akal yang jernih untuk kesenangannya, untuk mencari kebijaksanaannya, mencari hukum asal, hukum asal gimana adanya, gimana asalnya, gimana hukumnya. Yang kedua, estetika. Apa itu estetika? Estetika ialah cabang ilmu filsafah yang menjelaskan pengalaman keindahan. Contohnya, pengalaman jasmani dan rohani. Bagaimana kita mendeskripsikan keindahan itu, pengalaman kita yang indah, yang menyenangkan. Saya akan membahas urgensi filsafat Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih pengertian dari urgensi? Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin urgere, yaitu kata kerja yang berarti mendorong. Istilah urgensi merujuk pada suatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk segera diselesaikan. Dengan demikian, mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Pancasila sebagai sistem filsafat, menurut Ruslan Abdul Ghani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa mendalam yang dilakukan oleh founding father kita, kemudian dituangkan dalam sistem-sistem yang tepat. Lalu, hal penting apa sih yang urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, juridis, dan merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik secara materi maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia.
Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan jika kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara bertindak dan berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara satu sila dengan sila yang lainnya untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Saya akan menyampaikan materi tentang orientasi filsafat Pancasila. Beberapa tokoh negara telah menyampaikan pandangan mereka tentang Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Di antaranya, yang pertama adalah pandangan dari I.R. Soekarno. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan pidatonya yang berjudul Filosofische Honslah. Beliau mengatakan bahwa Filosofische Honslah inilah yang merupakan fundament filsafat yang di atasnya nanti akan didirikan negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua adalah pandangan dari Muhammad Yamin. Dalam bukunya yang berjudul Sistem Falsafah Pancasila, beliau mengutip definisi filsafat menurut Hegel, yakni bahwa hakikat filosofi adalah suatu sintesis yang lahir dari sebuah antitesis. Jika ditelaah pada alinea pertama UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, kalimat ini termasuk dalam kandungan tesis. Sementara kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan merupakan antitesis. Sehingga jika antitesis tersebut hilang, maka akan lahirlah kemerdekaan. Jadi, sejalan dengan pandangan Hegel, Pancasila adalah suatu sistem filsafat. Yang ketiga adalah pandangan dari Notonagoro. Pada seminar di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1959, Profesor Dr. Notonagoro menyampaikan dalam makalahnya bahwa dasar filsafat negara harus merupakan satu kesatuan. Boleh terdiri dari bagian-bagian, namun bagian-bagian tersebut tidak boleh saling bertentangan. Dilihat dari isinya, Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Jadi, urutan 5 sila itu berkaitan menunjukkan rangkaian. Tapi, suatu sila merupakan pengkhususan dari sila sebelumnya. Dengan demikian, maka ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Cukup sekian dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan sejatinya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar bagaimana cara mencintai bangsa Indonesia, dan juga bagaimana cara berkepribadian Indonesia. Nah, siapakah warga negara itu? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara adalah warga dari suatu negara yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Lalu apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Di sini ada 3 pengertian. Yang pertama secara etimologis, terbentuk dari 2 kata yakni pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan adalah proses belajar yang disengaja untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah kewarganegaraan, yakni tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara yang mendiami suatu negara. Kemudian yang kedua adalah secara yuridis. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara.
pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian yang ketiga adalah secara teoritis, menurut Muhammad Nu'man Sumantri tahun 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lainnya. Kemudian, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pastinya untuk membentuk warga yang baik atau good citizen. Selanjutnya, mengapa perlu pendidikan kewarganegaraan? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 agar warga memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi. Kemudian jika kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, maka ada 3 sumber, yakni sumber historis, sosiologis, dan juga politis. Yang pertama, sumber historis. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan adanya organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Di sini, para pemuda Indonesia telah merasakan bahwa mereka adalah satu, mereka adalah Indonesia. Nah, selanjutnya ada secara sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, secara politis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahannya sistem ketatanegaraan, pemerintahan, dan juga konstitusi. Mengapa pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan? Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Tentu peran dan fungsi setiap individu akan berbeda sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan dan sejalan dengan dinamika serta tantangan yang ada. Selanjutnya, ada urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya untuk masa lalu dan juga masa sekarang. Pernahkah Anda terpikirkan bagaimana kondisi Indonesia pada 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang ataupun pada tahun 2045 di mana Indonesia telah berumur 100 tahun. Nah, pada tahun 2030 sampai 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Apa maksudnya? Pada tahun 2030 sampai 2045 Indonesia akan memiliki banyak sekali usia produktif pada rentang umur 15 sampai 54 tahun. Nah, di sini kita harus memanfaatkan peluang yang ada agar Indonesia akan semakin maju. Nah, pada hal ini pendidikan adalah salah satu sektor yang paling penting, khususnya untuk pendidikan kewarganegaraan agar generasi pada saat itu menjadi generasi yang baik. Konsep pendidikan warga negara. Konsep warga negara dalam arti negara atau kebangsaan. Berbicara warga negara terkait masalah pemerintah, yakni adanya Dewan Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan Pengadilan. Dalam pengertian warga negara dapat berarti warga yang artinya sekelompok dari manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta kewajiban yang diberikan negara kepada rakyat, memberikan perlindungan negara terhadap warga negaranya, berlaku dimanapun dan kapanpun itu di seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.